Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh, seri pelajaran kitab Korintus. Dan hari ini kita sudah sampai di dalam pasal yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara membaca terlebih dahulu 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat pertama sampai yang ke-34. Dan secara khusus saya ingin membacakan ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa pendapat bahwa berbagai gaya dan cara dalam beribadah adalah sebuah bentuk ekspresi kepada Tuhan. Kita bisa menemukan tata ibadah yang berbeda-beda dari berbagai denominasi gereja. Lebih sederhana lagi, bahkan cara berpakaian pun bisa menjadi berbeda satu dengan yang lain. Ekspresi yang terwujud dalam susunan acara, pemakaian alat musik, style berpakaian, dan lain sebagainya menjadi bagian-bagian yang terjadi dalam sebuah ibadah. Apakah ada yang salah dari cara berekspresi dalam bersekutu kepada Tuhan? Rasul Paulus menjelaskan supaya praktek-praktek ibadah yang dilakukan tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lainnya. Dalam konteks masyarakat kota Korintus, kita bisa membaca dari teks hari ini bahwa penutup kepala itu menjadi salah satu ciri simbol ritual pagan yang dilakukan oleh masyarakat penyembah berhala, khususnya laki-laki. Rasul Paulus mengingatkan supaya praktek ibadah dan cara berbusana dari orang Kristen tidak sama dengan orang-orang di luar yang menyembah berhala, supaya hal ini tidak menjadi batu sandungan. Demikian juga, Rasul Paulus mengingatkan tentang cara mengikuti perjamuan Tuhan yang saat itu dilakukan oleh jemaat Korintus secara menyimpang. Perjamuan Tuhan dicemarkan dengan keegoisan sekelompok jemaat yang menganggap perjamuan tersebut seolah-olah seperti makan malam mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kepekaan terhadap jemaat yang miskin dan bahkan mereka tidak mau berbagi. Keegoisan mereka ditegur keras oleh Paulus dengan penjelasannya tentang makna roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan. Sebagai orang percaya pada masa kini, kita belajar bahwa iman percaya kita kepada Kristus menuntun kepada tingkah laku yang sesuai kebenaran. Kiranya saya dan saudara berhikmat dalam melakukan segala sesuatu apapun, baik secara pribadi dan dalam bergereja, sehingga kehidupan kita menjadi saluran berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Yang terlebih penting, melalui setiap kehidupan kita yang melakukan kebenaran, nama Tuhanlah yang dipermuliakan dan sesama kita yang dikuatkan kerohaniannya. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kami rindu untuk dapat mempersembahkan tubuh dan juga hidup kami sebagai bakti ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya iman percaya kami kepada Kristus menuntun kami dalam tingkah laku yang benar sesuai dengan firman-Mu. Dan kami rindu untuk hidup di dalam terang kebenaran, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami sekalian yang menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.